relatif gampang ya, relatif gampang ya. Asal apa? Asal kitanya ya mau ya menjaga itu sebagai bentuk rasa syukur atau ketaatan kita kepada Allah SWT. Bahkan Nabi SAW sampaikan ya kalau kita bicara tentang ekstrimnya gitu kan ya, penyakit saat ini yang ada tidak lain tidak bukan karena ketidakmampuan manusia untuk mengontrol apa yang masuk ke mulutnya gitu kan. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa ada dua lubang yang membuat banyak orang masuk ke dalam neraka, lubang kemaluan sama lubang mulut, lisan gitu kan. Nah, lisan ini kan masuk semua nih ya, makanan apa semua masuk situ. Dan di mana tempat pengolahannya? Tempat pengolahan awalnya kan di perut gitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa memahami itu Bapak sekalian bahwa kata kuncinya atau mungkin kata dasar awal itu adalah memang di perut. Memang perut ini siapa yang mengendalikan gitu kan. Jadi kalau saat ini ya orang-orang atau ilmuwan itu mengatakan kita itu punya 3 otak ya. Otak pertama ada di kepala ya, itu otak utama yang sering kita sebut dengan otak. Otak kedua itu ada di perut gitu kan. Jadi ternyata memang perut itu dia apa ya? Dia ada hubungan yang sangat langsung dengan kepala atau dengan otak kita secara fisik. Dan yang otak yang terakhir adalah mereka nyebutnya heart ya, atau mungkin hati ya. Kalau mungkin bahasa kita iman, kalau bahasa Islamnya adalah kolbu ya. Jadi otak justru malah pengendalinya itu adalah kolbu tadi. Ya. Kolbu tadi mengatur, mengendalikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, ya, kita kecap gitu kan, itu kita rasakan gitu. Kemudian apa yang masuk ke perut. Ya. Kata kunci di situ. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini kan dengan begitu berlimpahnya penyakit, ya, juga tidak efek atau mungkin kalau kita tarik dari hulunya itu kan juga karena memang kitanya memanjakan mata kita ya untuk memuaskan hawa nafsu lah katakanlah seperti itu, terutama hawa nafsu dalam tanda kutip makanan salah satunya ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang masuk itu bukan lagi sesuatu yang kita butuhkan, bukan lagi sesuatu yang kita perlukan, tapi lebih banyak makan ya untuk memenuhi kebutuhan nafsu. Itu kata kunci. Jadi kalau sudah makan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu, apa yang terjadi? Pasti kacau sistemnya gitu kan. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah diberikan Allah reseptor ya, reseptor ya dalam tubuh kita itu yang dia hanya menerima bahan baku ya, bahan baku yang sesuai dengan karakternya kita. Ya, karakternya kita. Ketika di situ sudah mulai terjadi perubahan-perubahan dari bahan baku tadi, baik itu pengolahan ya mungkin atau mungkin dari kandungannya, maka yang terjadi adalah konslet badannya. Jadi nggak ada ada putus hubungan antara perut sama kepala gitu kan. Sedangkan dia satu jalur sebenarnya, ada saraf-saraf yang mengatur antara bagaimana bahan bakar atau bahan baku yang kita masukkan ke dalam perut kita itu akhirnya memberikan sinyal ke otak gitu kan. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian ya kondisi makanan saat ini memang seperti itu ya. Sering saya tanyakan ya kepada Bapak Ibu ya, kepada jamaah gitu kan. Kita sudah tahu kok, nggak usah dibahas lagi mana yang sehat mana yang nggak sehat. Sudah tahu kan? Apa perlu dibuka lagi gitu kan? Saya sering bilang gitu kan, misalkan ya nasi goreng misalkan gitu kan. Nasi goreng itu sehat nggak? Sehat nggak? Saya nggak tanya enak ya. Ya sama juga kemarin saya di Padang tuh pusing saya. Ini kemarin ada taklim di Padang kan. Misalnya saya bilang sama orang teman-teman di Padang gitu kan, nasi Padang tuh sehat nggak? Enggak, dia bilang. Ya Anda ngambil kebiasaannya makannya, tapi kebiasaan lain nggak dipakai, jadi nggak tanggung jawab sama kalori yang masuk gitu loh. Nggak tanggung jawab dengan kalori yang masuk sehingga numpuk lah jadi lemak jadi apa segala macam seperti itu. Sama juga tadi saya tanya misalkan nasi goreng tuh sehat nggak? Kita tahu sih gitu kan, kalau nggak usah pakai belajar ilmu gizi deh. Kalau misalkan Anda disajikan satu piring nasi goreng misalkan gitu kan, sama satu piring yang isinya sayur, buah, kismis, kurma, nggak usah pakai ilmu gizi tinggi lah. Kita udah tahu yang sehat yang mana kan? Apa udah nggak tahu juga itu? Ya, tahu gitu kan, sebenarnya kita tahu, cuma kenapa kita kerjakan itu, balik-baliknya kan nafsu kan. Kenapa dimakan? Karena enak. Sudah kalau enak Pak,
repot urusannya, karena makan untuk memuaskan selera, bahkan bukan makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh gitu kan. Kalau makan sudah untuk memenuhi kebutuhan selera atau mungkin rasa, yang terjadi ya kita akan terus menerus memuaskan dia. Jadi akhirnya apa? Si rajanya, kata Nabi itu kan, raja itu si kolbu tadi, ya imannya, jiwanya itu akhirnya jadi tentara, jadi budaknya aja gitu. Jadi kalau mungkin bahasanya adalah kalau jelas-jelas tidak, kalau halal mah nggak usah dibahas ya. Maksudnya kalau nggak halal nggak usah makan gitu, kamu apapun itunya. Kemudian kalau dia nggak toyib gitu kan, ya nggak usah dimakan, karena emang sinyal kalau sesuatu yang toyib tidak dimakan atau kita makan terus-menerus, akhirnya sinyal dari perut kita sampai ke otak akan bermasalah. Ya, sinyal dari perut ke otak akan bermasalah. Itu sebabnya ada istilah kita mungkin dengar ada good food is good mood gitu kan, bahwa makanan yang bagus itu memang memberikan mood yang baik ke badan. Ya, semakin fresh makanan tadi kita makan, ya, semakin tidak banyak pengolahan dia dilakukan, maka semakin sehat badan kita. Sebenarnya konsepnya sederhana itu, cuman kan godaannya banyak banget gitu loh. Baru pagi-pagi kita kan misalkan makan kurma 7 butir, minum jahe gitu kan, minum serai, tiba-tiba abang lontong lewat, abang bubur ayam lewat gitu kan. Seperti itulah. Ya. Harus kita paksain kalau boleh saya bilang. Karena apa? Karena emang lama-lama yang terjadi apa? Itu Masya Allah sekalian, mungkin Bapak Ibu belum pernah ngecek ya. Saya kemarin sempat dapat suatu video gitu kan. Video itu dia membahas satu jenis minuman saset gitu kan. Ya. Dengan merek tertentu lah. Waktu dilihat sama dia tuh isinya ternyata 40% gula, 40%-nya gula. Ini saya bilang kalau begini terus kita ya, maka bahasa saya itu program pendiabetesan massal gitu loh. Program pendiabetesan massal akhirnya ke depan ya, bangsa ini ya, Indonesia ini akan kalau begini terus ya, judulnya makan buat rasa, makan buat kesenangan, makan karena enak, ya udah siap-siap aja lah. Akan ketemu nanti orang 15 tahun kena diabetes, akan ketemu nanti orang 20 tahun sudah osteoporosis gitu loh. Seperti itu aja terus. Ya. Akan terjadi kalau nggak diubah ya konsep ini. Akhirnya kalau kita lihat bagaimana Indonesia katakanlah negeri kita ini dari dulu katakanlah kita kan orang tua kita kan nunjukkan bagaimana cara makan atau sarapan yang sehat. Contoh sarapan aja. Ya, mereka makan tepung, teman tepungnya kan dari ubi. Ubinya direbus gitu kan, nggak digoreng karena susah minyak goreng dulu kan. Ya. Akhirnya tepung dimakan tetap sehat karena bukan jenis tepung seperti tepung terigu gitu kan. Mereka makan karbo juga, tapi bukan karbo kayak kita zaman sekarang dari tepung-tepungan kayak begitu. Jadi sebenarnya kenapa terjadi fenomena masalah di pencernaan saat ini, karena memang yang masuk itu sudah bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan badan gitu loh. Lebih banyak karena rasa ya. Akhirnya apa? Tadi balik-baliknya metabolisme di badan kita nggak bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, Indonesia ini kalau kita kembali ke dua hal ini aja, kita kembali ke dua hal ini, dia tiap hari Bapak Ibu badannya ada kemasukan ini, itu insya Allah kan jauh lebih baik badannya, perutnya akan baik ya. Di luar tadi katakanlah masalah di pencernaan tadi, ya. Yaitu apa? Kayak kemarin saya share gitu kan, ada ibu-ibu ya Masya Allah, ya judulnya itu mungkin pengen nyoba-nyoba gitu kan, ngobatin tiroidnya. Tapi subhanallah, dia ngobatin tiroid dan minum ramuan sederhana dia bikin di rumah, modal cuman kunyit, serai sama jeruk nipis gitu kan, sejak lebaran tahun lalu ya. Akhirnya dia minum dan dia sudah kena tiroid sejak 3 tahun yang lalu gitu kan. Akhirnya malah justru hamil gitu kan, dan menariknya lagi ternyata dia sudah menikah sejak tahun 2005, berarti 14 tahun gitu nggak hamil. Gara-gara apa? Saya sangat yakin ada masalah di pencernaannya ya. Sangat yakin ada masalah di pencernaan. Itu sebabnya sebenarnya kalau lagi kita bahas tentang apa yang bermasalah di sana, itu sebenarnya prinsipnya apa? Kalau kita udah jelas nggak sehat, jangan makan gitu aja lah. Ya. Kalau udah jelas nggak sehat, jangan dimakan. Ya. Itu komitmennya ke badan kita. Karena yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan adalah bagaimana kita mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam kondisi yang sehat gitu kan. Sebagaimana Allah dulu menciptakan dalam kondisi yang sempurna. Kembalikan juga dalam keadaan kondisi yang sehat. Ya, jangan terus menerus dizolimi, akhirnya apa? Sisa hidup kita hanya cuma sekedar nabung atau menuai penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang gara-gara makanan yang enak tadi yang belum tentu sehat juga gitu loh. Terus bagaimana caranya? Mungkin secara solusi ya, katakan itu semua kita bisa selesaikan. Nah, tapi syaratnya tahu dulu ya. Sering saya berulang, Bapak Ibu coba deh teman-teman di sini dalam ya mungkin seminggu gitu ya.
Nggak usah makan nasi, nggak usah makan tepung, ya, nggak usah makan gula, ya, nggak usah makan yang mengandung minyak, seminggu aja dulu kerjain. Ya, kira-kira bisa nggak? Hah? Berat ya? Berat sekalian, memang berat. Tapi kalau udah kebentuk kebiasaannya, nanti Anda bisa, sebenarnya bisa banyak pilihan sih. Tapi karena memang, kenapa saya sering sampaikan itu berulang-ulang, karena memang sebagian besar yang bikin masalah itu di 4 hal tadi itu. Ya. Di 4 hal, apalagi dengan kondisi kita zaman sekarang yang tidak banyak tidak banyak gerak gitu kan. Tidak banyak gerak, akhirnya apa? Gula lagi yang masuk. Seperti itu.